Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan akan memaparkan hasil analisis kami. Yang pemateri pertama adalah Raujatul Ulfia, yang kedua Fatimah Jahra, yang ketiga saya sendiri Yunika Wancin, dan terakhir Saifah Munira. Baiklah, yang pertama ada standar pendidik. Jadi standar pendidik itu ialah kriteria mengenai pendidikan prakerja dan kelayakan argumental serta pendidikan dalam jabatan. Selanjutnya, tenaga kependidikan itu sendiri berarti anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan itu sendiri ialah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, yang terakhir ialah peran atau tugas dari pendidik. Jadi yang pertama ialah membimbing peserta didik. Dalam artian di sini ialah pendidik harus mencari pengenalan terhadap anak didik dalam hal bakat dan minat anak didik. Selanjutnya, menciptakan situasi pendidikan. Di sini ialah pendidik harus menciptakan situasi pembelajaran berjalan dengan baik dan menciptakan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir ialah pendidik harus memiliki pengetahuan. Dalam segi di sini ialah pendidik harus memiliki pengetahuan dalam segala bidang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang pasal standar pendidikan dan tenaga pendidikan, yaitu ada pasal 24. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Yang kedua ada pendidikan anak usia dini, terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Yang ketiga ada tenaga kependidikan anak usia dini, merupakan tenaga yang bertugas melakukan administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Yang keempat ada tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK, RA atau PA, pemilik KB atau TPA atau SPS, kepala PAUD TK, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Yang kelima ada pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan, sehat jasmani dan rohani, mental dan sosial. Yang kedua ada pasal 25. Yang pertama ada kualifikasi akademik PAUD, yaitu memiliki ijazah diploma 4 atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditas. Yang ketiga ada pasal 26, kualifikasi akademik guru pendamping. Yang pertama memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditas atau memiliki ijazah minimal sekolah SMA. Yang ketiga ada pasal 27, kualifikasi akademik guru muda atau guru pendamping muda, memiliki ijazah SMA atau sederajat. Yang kelima ada pasal 28, yaitu kualifikasi akademik pengawas dan pemilik PAUD, memiliki ijazah sarjana atau S1, diploma D4, memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru PAUD. Yang keenam ada pasal 29, yaitu kualifikasi akademik kepala TK, RA atau BA, dan sejenis lainnya, memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru.
Memiliki usia paling tinggi yaitu 55 tahun. Memiliki minimal 3 tahun sebagai guru PAUD. Memiliki pangkat atau golongan minimum penata tingkat 1 dan lain-lainnya. Ketujuh, ada pasal 30 yaitu kualitas akademik tenaga administrasi PAUD, memiliki ijazah minimum sekolah SMA. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jahara Fitria, yaitu tentang kompetensi tenaga pendidikan. Yang pertama itu kompetensi pengawas atau penilik PAUD. Yang A, kepribadian, salah satunya berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Yang B, sosial, salah satunya memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Yang C, supervisi manajerial, salah satunya menguasai fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan satuan program PAUD. Yang D, penelitian dan pengembangan, salah satunya menerapkan pendekatan, metode, jenis, dan prosedur penelitian untuk mengembangkan program PAUD. Yang E, supervisi akademik, salah satunya menganalisis konsep, prinsip dasar, dan teori perkembangan anak usia dini. Yang F, evaluasi pendidikan, menerapkan konsep dan prinsip-prinsip penilaian pendidikan dan aplikasinya dalam satuan program PAUD. Yang kedua itu kompetensi kepala PAUD. Kepribadiannya salah satunya menunjukkan akhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi warga di satuan atau program PAUD. Yang B, manajerial, salah satu subkompetensinya menyusun perencanaan satuan atau program PAUD untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang C, kewirausahaan, salah satunya mengelola sarana dan prasarana sekolah atau merasa dalam rangka dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang D, supervisi, yang kompetensi salah satunya merencanakan program supervisi akademik. Yang E, sosial, salah satu subkompetensinya itu bekerja sama dengan pemangku kepentingan stakeholder satuan atau program PAUD. Yang ketiga, kompetensi tenaga administrasi PAUD, yaitu kepribadiannya itu harus berakhlak mulia. Yang B, profesional, harus mengaplikasikan teknologi informasi dalam sistem administrasi pendidikan. Yang C, sosial, salah satu subkompetensinya menjalin kerjasama dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Yang D, manajerial, salah satu kompetensinya merencanakan program ketatausahaan secara mingguan, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saifa Munirah. Pedoman penilaian hasil belajar. Pedoman penilaian hasil belajar ini diperuntukkan untuk 4 golongan. Yang pertama, yaitu untuk pendidik anak usia 4-5 tahun, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang kedua, ada untuk pendidik anak usia dini dari lahir sampai usia 4 tahun, yaitu sebagai referensi yang dipertimbangkan dalam melaksanakan penilaian stimulasi tumbuh kembang anak. Selanjutnya yang ketiga adalah kepala atau pengelola satuan PAUD sebagai acuan dan dalam merancang dan memantau pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu
untuk Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan yang sesuai dengan kewenangan. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.